Sistem operasi ini dulu dipuji sebagai masa depan smartphone. Desainnya beda, animasinya halus, banyak yang bilang Android bakal kalah. Tapi hari ini OS itu tinggal sejarah. Dan di video ini aku ingin menjelaskan kenapa OS ini gagal, bukan karena jelek ya guys. Dan hari ini kita akan bahas satu OS yang sebenarnya cuma salah timing, makanya gagal. OS ini dirilis sekitar tahun 2010 dengan tujuan menantang Android dan iOS. Dikarenakan waktu itu pasar smartphone lagi panas-panasnya. OS apakah itu? OS yang aku maksud itu adalah Windows Phone. Pada video kali ini aku akan membahas sejarahnya dulu ya. Windows Phone pertama kali muncul pada tahun 2010 sebagai penerus sistem lama mereka, yaitu Windows Mobile. Karena Microsoft waktu itu ngerasa kalau OS Windows Mobile ini sudah tertinggal jauh sama iPhone dan Android yang baru muncul tapi langsung ngegas. Makanya mereka bikin OS baru dari nol yang namanya Windows Phone 7. Windows Phone ini menggunakan tampilan kotak-kotak dan disebut sebagai Metro UI. UI-nya minimalis, beda sendiri, dan cocok buat touchscreen. Seperti yang kita tahu kalau Microsoft sempat kerjasama sama Nokia, maka terbitlah HP kayak Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 920, dan Nokia Lumia 1020. Dan di antara tiga HP itu yang paling gua suka adalah Nokia Lumia 1020. Alasannya adalah karena aku cukup suka dengan desain kameranya yang terlihat elegan dan kualitas kameranya cukup bagus pada zamannya. Walaupun desainnya keren dan OS-nya enteng, tapi banyak yang ngeluh soal aplikasi. Dan ini akan membawa kita ke masalah Windows Phone. Nah, ini masalah utama dari OS Windows Phone, yaitu ekosistemnya kecil. Coba bayangkan, kamu adalah seorang developer aplikasi. Kamu boleh milih nembangin buat Android yang udah dipakai miliaran orang, atau iOS yang premium dan loyal usernya, atau Windows Phone yang market share-nya waktu itu gak sampai 5%. Jelas kamu akan mikir, ngapain juga bikin aplikasi buat platform yang usernya sedikit. Bahkan aplikasi populer pun banyak yang telat masuk ke Windows Phone. Instagram butuh waktu kurang lebih 2 tahun buat masuk. Kebayang gak frustasinya pengguna apalagi para developer? Ini menjadi salah satu faktor utama kenapa developer malas bikin aplikasi untuk Windows Phone. Dikarenakan buat aplikasi di Windows Phone itu tidak semudah itu. Awalnya Microsoft paksa developer buat pakai bahasa pemrograman baru, yaitu Silverlight. Beda banget sama Android yang pakai Java dan iOS yang menggunakan Objective-C. Developer yang udah nyaman coding di Android atau iOS jadi harus belajar lagi dari nol kalau mau masuk Windows Phone. Dan gak semua developer punya waktu dan sumber daya buat itu. Apalagi dukungan komunitasnya itu kecil, dokumentasi kurang lengkap, dan tool developnya atau Visual Studio waktu itu lumayan berat dan kompleks buat pemula. Makin males lah para developer buat aplikasi untuk Windows Phone. Akhirnya banyak yang mikir, daripada ribet mending di skip aja. Hasilnya, toko aplikasi Windows Phone sepi banget. Ada satu hal lagi yang bikin developer makin kesel, yaitu fragmentasi dan kebijakan Microsoft yang membingungkan. Contohnya, pengguna Windows Phone 7 juga bisa upgrade ke Windows Phone 8.
Terus Windows 8.1 diganti sama Windows 10 Mobile. Dan banyak HP lama nggak kompatibel. Para developer bingung, aku harus develop buat versi OS yang mana nih? Yang 7, 8, 8.1 atau 10? Apalagi setiap transisi tools buat akses fungsi-fungsi sistem juga berubah. Jadi mereka harus ngulang-ngulang kerjaan. Tapi hasilnya tetap nggak bisa menjangkau banyak user. Dan parahnya lagi, Microsoft suka janji manis. Nanti semua platform bakal nyatu jadi universal Windows platform. Tapi implementasinya nggak secepat omongannya. Parah banget sih Microsoft. Ini yang bikin developer makin malas. Microsoft sendiri kayak nggak yakin sama produknya. Sering gonta-ganti strategi, ganti-ganti nama OS, fokus ke enterprise, terus balik ke consumer. Bahkan Lumia aja akhirnya dihentikan total. Anjir, sadis banget ya Microsoft. Developer itu butuh kestabilan, gak mau buang-buang waktu ngebangin app buat sistem yang masa depannya gak jelas seperti Windows Phone ini. Kalau dibandingin sama Apple dan Google yang selalu kasih insentif ke developer, tuh yang gampang, komunitas aktif, dan update OS yang stabil dan terarah, gak heran developer betah di sana. Dan makin banyak aplikasi keren, makin banyak juga usernya. Sementara Windows Phone, developer pergi, user kabur, dan brand pun jadi tenggelam. Pada akhirnya Microsoft resmi menyerah tahun 2017. Mereka stop update Windows 10 Mobile pada tahun 2019 dan gak lagi bikin HP Lumia. Padahal menurutku secara desain, performa, dan fitur kayak HP Microsoft Lumia 950 XL itu keren banget. Tapi sayangnya, tanpa dukungan developer, OS sekuat apapun tetap bakal tenggelam. Contohnya kayak Windows Phone ini. Dikarenakan pada hari ini, aplikasi itu adalah segalanya. Gadget kamu secanggih apapun, kalau nggak bisa pasang WhatsApp, Instagram, atau YouTube, dan sebagainya, ya buat apa? Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Apakah kalian pernah nyobain HP Windows Phone? Atau bahkan kalian pernah nembangin aplikasi di Windows Phone? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan tentang teknologi kali ini. Kalau kalian punya requestan lainnya tentang teknologi, coba tulis di komentar ya. Oke, sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya guys, untuk pembahasan teknologi lainnya. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video kali ini. Dan aku mau bilang kalau video ini terinspirasi dari Bang Nayonet. Dan terinspirasi dari videonya Bang Nayonet yang ini nih. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.